belajar siswa SMP di seluruh Nusantara pada YouTube channel Soli Supriyadi dengan pembelajaran yang sangat asik. Kami menyediakan YouTube pembelajaran IPA kelas 8 bab 2. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya, juga share kepada kawan-kawan. Semoga YouTube ini bermanfaat kepada para siswa yang ingin belajar ilmu pengetahuan alam. Tempat belajar IPA kelas 8 bab 2. Saat ini kami akan memberikan pembelajaran mengenai katrol. Ya, sekali lagi pembelajaran mengenai katrol. Apa itu katrol dan untuk apa kita belajar katrol? Ya. Nah, saya sajikan gambar ilustrasi GIF mengenai katrol, ya. Jadi sudah kamu dapat membayangkan, jadi itulah manfaat katrol dalam kehidupan sehari-hari. Apa kemudahannya? Apa keuntungannya? Mengapa katrol digunakan dalam berbagai kegiatan pekerjaan manusia? Yuk kita pelajari secara langsung dalam pembelajaran IPA dengan YouTube channel Soli Supriyadi. Tahukah kamu bagaimana seseorang dapat mengambil air dari sumur yang dalam dengan menggunakan timba? Lihat gambar ya. Jadi bagaimana cara ngambil air dari sumur dengan menggunakan timba. Nah, banyak orang mungkin akan berbagai macam cara. Bisa diangkat langsung ke atas ya, dengan menggunakan arah gaya yang searah dengan arah gerak, atau merubah arah gaya dengan arah gerak. Nah, itu adalah cara mengambil air dari dalam sumur, gitu ya. Nah, bisa kamu juga menggunakan katrol. Hal ini karena orang tersebut memanfaatkan katrol tetap. Katrol tetap. Apa itu katrol tetap? Kita akan pelajari, kita akan bahas nanti ya. Yang berfungsi untuk mengubah arah gaya. Nah, jadi air yang akan ditarik ke atas itu ya, lalu tambangnya atau timbanya atau juga kailnya itu akan dihubungkan dengan katrol, lalu ditarik dengan mengubah arah gaya ya, arah gaya, arah perpindahan ember yang terisi air. Jika tali yang terhubung pada katrol ditarik ke bawah ya, maka secara otomatis timba yang berisi air akan terkerek ke atas, begitu ya. Nah, itu manfaat katrol. Lain halnya
yang dicontohkan pada gambar itu adalah menggunakan pompa, ya. Itu pun adalah pesawat sederhana. Namun di sini adalah dengan sistem tuas. Keuntungan mekanik katrol tetap itu sama, ya, sama dengan pesawat sederhana lainnya, begitu. Yang antara lain diantaranya: satu, jadi katrol tetap tunggal tidak menggandakan gaya kuasa, atau dengan kata lain gaya kuasa. Atau dengan kata lain, gaya kuasa sama dengan gaya beban. Berarti sama kan ya, gitu. Selanjutnya, ya, pada katrol tetap, penerapan katrol dalam kehidupan sehari-hari biasa divariasi sehingga membentuk katrol bebas maupun katrol majemuk, begitu ya. Nah, seperti pada gambar, anak ini bisa meluncur karena dipasang katrol, ya. Namun katrolnya adalah katrol tetap, begitu ya. Variasi tersebut, ya, dimaksudkan untuk mempermudah pekerjaan yang dilakukan agar lebih memahami variasi katrol secara lebih lanjut. Ya, perhatikan tuh di gambar ya. Nah, itu adalah memvariasikan katrol, ya. Jadi ada beberapa cara, ya, supaya katrol tersebut bergerak, ya, secara variasi. Kedudukan katrol bebas berubah dan tidak dipasang di tempat tertentu. Jadi gerakannya itu, kalau katrol bebas adalah bebas, ya, tidak terikat atau tidak dipasang pada satu benda. Biasanya katrol bebas diletakkan di atas tali, ya. Nah, di atas tali yaitu sumber beban atau benda atau dokumen, ya. Nah, ini saya berikan gambar dokumen gambar dari Kemendikbud, ya. Nah, yang paling atas itu adalah namanya katrol tetap. Yang di bawah ini adalah katrol bebas. Nah, yang lainnya ini adalah katrol bebas dan katrol tetap, begitu ya. Nah, jenis katrol-katrol tetap tunggal atau katrol bebas tunggal, katrol gabungan bebas atau katrol bebas, itu adalah variasi-variasi pada jenis-jenis katrol yang banyak digunakan dalam membantu pekerjaan. Berfungsi untuk melipatkan gaya sehingga gaya pada kuasa yang diberikan untuk mengangkat benda menjadi setengah dari gaya beban, begitu ya. Nah, jadi dengan menggunakan katrol yang lebih banyak, maka ya gaya yang dihasilkan itu akan terasa lebih ringan, ya, lebih ringan karena hasilnya adalah setengah dari gaya beban. Katrol jenis ini biasanya ditemukan di pelabuhan
yang digunakan untuk mengangkat peti kemas. Keuntungan mekanik dari katrol bebas lebih besar, ya. Jadi lebih besar. Jadi keuntungannya itu sangat besar sehingga pekerjaan kita itu terasa lebih ringan, namun hasil yang diperoleh lebih besar. Itu keuntungannya menggunakan katrol seperti pada gambar. Begitu ya. Pada kenyataan, nilai keuntungan mekanik dari katrol bebas tunggal yaitu ya, di keuntungan mekanik dari katrol bebas tunggal antara lain ini berarti bahwa gaya kuasa, ya kita umpamakan 1 Newton, akan mengangkat beban 2 Newton. Agar gaya kuasa yang diberikan pada benda semakin kecil, maka dipergunakan katrol majemuk. Begitu ya, maka dipergunakan katrol majemuk. Katrol majemuk merupakan gabungan dari katrol tetap dan katrol bebas yang dirangkai menjadi satu sistem yang terpadu. Perhatikan gambar ya. Itu adalah katrol tetap dan katrol bebas, begitu ya. Katrol majemuk biasa digunakan dalam bidang industri untuk mengangkat benda-benda yang berat ya. Jadi katrol seperti ini banyak digunakan di pabrik-pabrik, di pelabuhan, atau di tempat-tempat gudang yang fungsinya adalah untuk mengangkat atau memindahkan benda-benda yang sangat berat ya. Nah, ini dengan menggunakan katrol ini, maka proses pemindahan atau pengangkatan itu akan terasa lebih ringan, begitu ya. Keuntungan mekanik dari katrol majemuk sama dengan jumlah tali yang menyokong berat beban. Jadi pada katrol majemuk ya, bila jumlah tali yang digunakan makin banyak, maka akan terasa lebih ringan. Seperti pada contoh gambar itu jumlah talinya adalah tinggal hitung aja. 1, 2, 3, 4 ya. Jadi dibagi 4 tuh jumlah beban dibagi 4. Jadi kalau bebannya ada 100 kg, maka gaya yang diperlukan itu hanya 25 kg, begitu ya. Atau karena gaya itu di satuannya adalah Newton, begitu ya. Selanjutnya adalah roda berporos. Nah, seperti pada gambar ini adalah salah satu contoh roda berporos ya. Pernahkah lihat benda seperti ini? Ini adalah sistem kerja mesin mobil atau sistem kerja mesin motor. Ini yang dinamakan adalah seher ya, seher pada mesin mobil, begitu ya. Kamu tentunya sudah tidak asing lagi dengan sepeda. Perhatikan sepeda gambar di bawah. Bahkan sebagian besar di antara kamu pasti pernah menggunakannya. Ya iyalah, bahwa sepeda itu adalah salah satu ya pesawat sederhana. Di situ berbagai macam pesawat difungsikan. Ada tuas, ada katrol ya. Nah, itu dipasang.
Gear, tahu gear? Ya, gear itu adalah roda gigi ya. Nah, pada sepeda itu ada gear di depan, ada gear di bawah. Adalah salah satu contoh pesawat sederhana yang tergolong roda berporos. Itu gearnya ya. Jadi pada pedal itu dihubungkan dengan gear ya. Nah, gearnya itu adalah dihubungkan dengan rantai dan berhubungan dengan gear roda belakang. Begitu sehingga sepeda itu bisa bergerak. Roda berporos adalah pesawat sederhana yang memiliki dua roda dengan ukuran berbeda yang berputar bersamaan. Ya, berputarnya bersamaan, tetapi ya rodanya atau lingkaran rodanya itu berbeda, yang satu besar dan yang satu kecil, tetapi gerakannya sama gitu ya. Gaya kuasa biasanya bekerja pada roda yang besar. Nah, perhatikan, jadi pedalnya itu waktu kita injak itu pada roda yang besar. Gaya beban bekerja pada roda yang lebih kecil, ya. Kerjanya itu roda yang belakang itu, gear yang belakang, ya. Itu kan lebih kecil, ya. Nah, mengakibatkan, ya, roda berporos memiliki fungsi untuk mempercepat gaya. Selain gear sepeda, contoh penerapan pesawat sederhana jenis roda berporos adalah kursi roda, mobil, dan sepatu roda. Begitu ya. Itu contoh-contoh lain menggunakan roda berporos. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan itu sangat bermanfaat bagi kalian ya. Nah, silahkan kalian diulang-ulang untuk ditonton, didengar ya. Kalau bisa didampingi dengan menggunakan buku pelajaran kalian IPA SMP kelas 8 bab 2. Terima kasih telah hadir di YouTube channel kami. Maaf bila banyak kesalahan. Salam sehat. Ingat selalu tempat belajar ilmu pengetahuan alam ya di YouTube channel Soli Supriyadi. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Ya, terima kasih.